وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, alhamdulillah. Sama-sama kita muliakan segenap para tetamu yang hadir sebagai tamunya Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh, orang tua kita, dan para guru, wabil khusus yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Dan nashkuru ala al-hudur Majmu'ah Al-Habsyi. Kita juga mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada tim atau grup Al-Habsyi, Maulid Habsyi, yang membacakan Maulid Habsyi kepada kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, menyehatkan badan kita, mengabulkan hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kita ucapkan dan kita hormati yang kita cintai kepada kakanda saya yang ikut serta di dalam andil berdakwah atau perjalanan Habib di Berau dan sekitarnya, yaitu Bapak, saya manggilnya Abang ya, Bapak Zakaria SH, DPC Partai Gerindra, yang pada malam hari ini asalnya ingin ikut bersama saya, tapi ada halangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat baik beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat baik Bapak Zakaria SH dan Allah ridhoi. Dan mudah-mudahan pahala yang mengalir kepada kita pun mengalir kepada beliau, karena beliau adalah salah satu daripada pensupport besar atas perjalanan dakwah Habib, khususnya di Berau, dan para habaib yang lain yang ada di Berau dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Nanti beliau mengatakan pada Habib untuk menyampaikan salam, dan mudah-mudahan beliau dijaga kesehatannya oleh Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oh iya, ada juga titipan dari beliau tadi ya, guru, potongan kiswah Ka'bah, tapi tidak bisa dibagikan semua. Potongan kiswah Ka'bah dari Mekah Mukarramah, hanya orang-orang yang sudah dewasa mungkin, atau bapak-bapak saja atau ibu-ibu saja nanti setelah acara ini selesai nanti kita akan bagikan ya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekalian di Masjid Al-Amin. Ya, ini masjid atau sholat atau mushola? Masjid. Tapi ada sholat Jumatnya? Belum ada. Tidak. Tapi tidak apa-apa. Yang namanya masjid itu tidak harus adanya sholat Jumat ya. Dalam istilah, enggak, memang Habib sengaja matikan. Disorot dari belakang seperti naik helikopter, takut masuk angin. Memang Habib sengaja cabut itu. Alhamdulillah ya. Yang namanya
salat Jumat. Memang istilah fikihnya setiap yang diwakafkan untuk sholat dinamakan masjid. Hukumnya masjid, walaupun nama yang dinamakan oleh orang-orang sekitar atau pendirinya atau yang membangunnya atau orang kampung itu, baik itu masjid atau musola atau surau atau langgar dan lain sebagainya, tapi hukumnya sudah dinamakan dengan hukum masjid jikalau dia diwakafkan untuk sholat. Makanya musola, langgar dan lain sebagainya yang kita tahu, yang kita lihat di sekeliling kita di daerah manapun itu ya hakikatnya adalah masjid. Ya, hakikatnya adalah masjid. Biasanya diaman di Hadramaut, andai kata masjid yang ada sholat Jumatnya ada tambahan dengan kalimat masjid jami'. Masjid jami'. Tapi kalau masjid yang tidak ada sholat Jumatnya, semua masjid dikatakan tidak ada musola, tidak ada surau, tidak ada langgar. Makanya yang diwakafkan untuk sholat itu istilahnya sudah dihukumi dengan masjid. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita di masjid ini, di rumahnya Allah, kita dikumpulkan oleh Allah atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas iradah Allah. Kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, menyambut dengan gembira, mengenang dengan sejarah kelahiran Nabi Muhammad, mengenang atas dasar kecintaan, mengenang atas dasar kepedulian, mengenang atas dasar kita ingin lebih mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal siapa sosok Rasulullah, biografi yang begitu mulia yang dibacakan oleh Maulid Al-Habsyi tadi, bahwa Rasul SAW mulia bukan hanya Rasulullah ketika dari sejak beliau diutus menjadi Rasul, akan tetapi beliau mulia sudah dari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Bahkan diceritakan sebelum Rasulullah lahir pun banyak sekali keberkahan-keberkahan yang didapatkan oleh makhluk berkat menyebut nama beliau. Contoh cerita yang paling masyhur, yang paling kita sering dengar, yang paling sering dibawakan oleh para penceramah atau khatib atau dai-dai dimanapun, seringkali mereka menceritakan tentang bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam ketika melakukan suatu hal yang membuat Allah sedikit marah dan diperingatkan bahwa hal tersebut tidak patut untuk dilakukan. Disebutkan di dalam Al-Quran, cerita yang panjang tentang Nabi Allah Adam alaihissalam yang dilarang memakan buah yang ada di dalam surga. Marah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana cara Nabi Allah Adam taubat atau menyesali perbuatannya, merayu kembali ridha dan kasih sayang Allah, meminta maaf kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, langsung Allah terima. Di dalam riwayat, rayuan, permintaan maafan, permohonan taubat Nabi Allah Adam alaihissalam langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan Nabi Allah Adam bertawassul kepada nama yang tertulis di dalam surga yang berdampingan nama tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Nabi Muhammad SAW. Setiap tempat di dalam surga, pastilah tempat tersebut dipenuhi dengan nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Adam mengatakan, wahai Allah, aku bertawassul, aku meminta perantara antaraku denganmu, berkat daripada nama yang ada di sebelah namamu tersebut, yang berdampingan dengan namamu tersebut,
ampunkan kesalahanku, ampuni dosa-dosaku, kata Allah, kata Nabi Allah Adam. Kata Allah, wahai Adam, bagaimana engkau tahu kemuliaan nama yang ada di sebelah namaku tersebut, sehingga dengan nama itu aku mengampuni dan meridhoimu, wahai Adam. Kata Nabi Allah Adam, wahai Allah, bagaimana aku tidak tahu orang tersebut diridhoi olehmu? Tidaklah satu nama disandarkan dengan nama terkecuali nama tersebut adalah nama seseorang yang paling dekat denganmu. Nama tersebut adalah nama seorang yang paling engkau cintai. Oleh karenanya aku berprantara berkat daripada nama tersebut, bertawassul dengan nama tersebut. Mudah-mudahan engkau mengampuni kesalahanku, kata Nabi Allah. Kata Allah, aku ampuni dosamu berkat nama yang ada di samping namaku, di sebelah namaku tersebut. Nah, ini keberkahan Nabi Allah, keberkahan Nabi Allah Adam yang beliau dapatkan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Bahkan sebelum dilahirkannya Adam alaihissalam, nama tersebut sudah ada. Ya, disebutkan dalam kitab Maulid Al-Habsyi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW awaluhum fil khalqi wa akhiruhum fil ba'th. Nabi Muhammad disebutkan oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang pertama kali diciptakan daripada nabi sebelum nabi yang lain, rasul sebelum rasul yang lain, wa akhiruhum fil ba'ts, akan tetapi diutus oleh Allah ke alam semesta ini di akhir. Diutus terakhir, diciptakan awal, bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan. Di dalam kitab Adwarul Muhammadiyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu sudah diciptakan oleh Allah sebelum alam semesta ini diciptakan. Atas dasar cerita daripada malaikat Jibril alaihissalam tentang melihat cahaya Nabi Muhammad SAW yang mondar-mandir di Lauhul Mahfuz, di Sidratil Muntaha. Bahkan cerita-ceritanya malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku melihat cahaya 5.000 tahun sebelum aku diciptakan oleh Allah, cahaya itu sudah ada. Bahkan 5.000 tahun aku lihat cahaya tersebut mondar-mandir. Bahkan sebelum engkau diciptakan 5.000 tahun pun aku melihat cahaya tersebut. Wahai Muhammad, tahukah engkau cahaya tersebut? Kata Rasulullah, wahai Jibril, ketahuilah bahwa cahaya itu adalah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, subhanallah, ini rahasia Allah yang Allah titipkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia. Kita menjadi umat yang paling mulia karena kita menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Keberkahannya dari awal sampai akhir. Keberkahannya di zahir dan di batin. Keberkahannya baik itu dirasakan atau tidak dirasakan. Keberkahannya menyeluruh kepada alam semesta. Di dalam haditsul qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, rahmati wasi'at kulla syai'. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Allah mengatakan dalam hadis qudsi, rahmati sabarat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang lain mengatakan, rahmatku mencakup kepada seluruh rabbil